Baik pemirsa, kecelakaan mobil pickup bermuatan pupuk di Jalan Raya Jember Banyuwangi pada Rabu lalu ternyata berbuntut panjang. Selain dugaan adanya indikasi tabrak lari, pickup tersebut ternyata membawa pupuk bersubsidi seberat 2 ton hasil pembelian dari wilayah Tegalsari, diduga hendak diselewengkan ke wilayah Kalibaru. Pemirsa, kecelakaan tunggal pick-up pengangkut pupuk pada Rabu lalu di Jalan Jember Banyuwangi, tepatnya masuk Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, malah berbuntut panjang. Pick-up berpenumpang 2 orang tersebut ternyata mengangkut pupuk bersubsidi yang baru dibelinya dari wilayah Tegalsari. Pupuk bersubsidi yang sempat dipindahkan ke kendaraan lain untuk penyamaran perbuatan mereka tersebut ternyata diduga hendak diselewengkan ke wilayah Kalibaru. Dugaan penyelewengan menyeruak setelah muatan pupuk seberat 2 ton itu kini diamankan oleh Polresta Banyuwangi. Dan pihak kepolisian sudah mulai melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Indikasi dugaan penyelewengan semakin menguat setelah sang pemilik mengaku mendapatkan pupuk bersubsidi dari sejumlah pengecer di wilayah Tegalsari dan dipergunakan untuk perkebunan kopi miliknya. Perbuatan tersebut jelas melanggar aturan Menteri Pertanian, di mana dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Pengakuan pelaku bahwa pupuk bersubsidi itu akan dipergunakan untuk kebun kopi sangat jelas menyalahi aturan. Kapolsek Genteng Kompol Sudarmaji mengatakan, karena TKP pengecer pupuk di wilayah Tegalsari, pihaknya langsung melimpahkan kasus dugaan penyelewengan ini kepada Polresta Banyuwangi. Kepada pihak kepolisian, pelaku mengaku baru sekali membawa pupuk dari Tegalsari untuk dibawa menuju Kalibaru. Betul ya, karena pupuk subsidi itu dari wilayah Tegalsari dibawa ke Kalibaru. Itu pun yang jelas-jelas itu melanggar aturan Menteri Pertanian juga. Karena apa? Di wilayah tersebut ada kelangkaan pupuk, kok bisa pupuk keluar dari daerah, sehingga kita lakukan pemeriksaan dan dia mengakui dia mengambil sebagian besar pupuk itu dari wilayah Tegalsari dan kemungkinan juga wilayah sekitar Tegalsari juga. Kemudian karena TKP-nya pengecernya itu ada di wilayah Tegalsari, sehingga Polsek Genteng tidak punya kewenangan karena itu sudah TKP di luar wilayah Genteng. Akhirnya permasalahan kita serahkan kepada Polresta Banyuwangi untuk lakukan proses penyidikan. Dan terkait dengan kecelakaan itu sendiri, sebenarnya dia bukan kecelakaan tunggal, ya itu kecelakaan yang awalnya itu nyenggol orang. Yang disenggol itu jatuh, ya mungkin sopir itu merasa ketakutan, dia lari, sehingga dia rasa ketakutan, grogi, akhirnya terjadi kecelakaan. Dan yang disenggol karena merasa tidak hanya luka-luka sedikit, menurut keterangan warga di sekitar, sehingga dia tidak mempermasalahkan, dia langsung balik, langsung pulang ke Kalibaru, menurut keterangannya orang Kalibaru. Lantaran kooperatif, pihak kepolisian belum melakukan penahanan kepada terduga pelaku dan hanya mengamankan pupuk ke Polresta Banyuwangi. Untuk pick up sendiri sampai saat ini masih diamankan di unit Lantas Polsek Genteng. Namun tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menyerahkan barang bukti pick up sebagai barang bukti atas kasus dugaan penyelewengan. Sementara itu, kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi ini jelas melukai petani di wilayah Banyuwangi bagian selatan, khususnya petani Tegalsari, di mana mereka kerap mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayahnya. Namun, orang dari luar wilayah Tegalsari justru asik menari di atas penderitaan para petani dengan menggunakan pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.